Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin. Kaum muslimin, muslimat, nahdiyat, para tulab dan thalibat, para santri dan santriwati di mana saja berada. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, dan pada hari ini juga kita dalam rangka menjalankan ibadah puasa hari yang kedua. Mudah-mudahan kita bisa semua menjalankan ibadah puasa sampai dengan sempurna, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan juga bulan yang penuh dengan ampunan Allah dan juga pembebasan dari api neraka. Menjalankan ibadah puasa. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang selalu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita banyak-banyak membaca salawat kepada beliau sebagai bukti cinta kita, sebagai bukti rindu kita kepada beliau. Pada kesempatan yang barokah ini, mari kita sama-sama melanjutkan kembali pembacaan kitab Muqasyafatul Qulub, yaitu pada kesempatan ini kita membahas tentang fil mahabbah, yaitu tentang makna cinta. Sebagaimana kita mengetahui bahwa seorang akan mudah atau gampang menjalankan segala kewajiban, segala perintah kalau didasari dengan rasa cinta. Dzukira anna rajulan ra'a suratan qabihah fil badiyah faqala. Disebutkan bahwa ada seorang melihat bentuk yang jelek di dalam di sebuah di dalam hutan. Lalu man anta, lalu dia bertanya, man anta, siapa engkau? Qalat, bentuk yang jelek itu menjawab, ana amalukal qabih, saya ini adalah amalan kamu yang jelek. Qala, lalu seorang laki-laki itu berkata, faman najatu minka, apa yang bisa membebaskan kamu? Qalat, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bisa membebaskan atau menyelamatkan seorang itu adalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan as-salatu alayya, ya. As-salatu alayya nurun
salat kepada saya, salawat kepada saya, kepada baginda Rasulullah SAW adalah nurun, sebagai cahaya alas sirati, ya. Wa man shalla alayya yawmal jum'ah 80 marrah ghafarallahu lahu dhunuba 80 aman. Ya. Barang siapa yang berselawat kepada saya, kata Rasulullah, pada hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Ya. Ini hadis ini menjelaskan betapa mulianya atau betapa besarnya fadilah yang namanya berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi orang yang membaca selawat kepada baginda Rasulullah SAW, ya, pada hari Jumat 80 kali, maka Allah akan mengampuni dosanya selama, ya, 80 tahun. Salawat adalah merupakan ibadah yang mutlak, yang dimana kita bisa kerjakan kapan saja dan di mana saja kita bisa kerjakan, dan juga bagaimanapun cara kita mengerjakan itu adalah akan diterima, ya, insyaallah akan diterima. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, aqrabun nas ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Jadi orang yang paling dekat dengan saya nanti pada hari kiamat, kata beliau, adalah orang yang banyak berselawat kepada saya. Hukya anna rajulan kana ghafilan 'anis salati 'ala sayyidina Muhammad. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang lupa, ya, kana ghafilan 'anis shalah 'ala sayyidina Muhammad. Ya, dia lupa berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Fara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fil manam. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan atau menakdirkan kepada dia melihat, berjumpa dengan Rasulullah atau melihat Rasulullah SAW di dalam tidurnya atau bermimpi. Walam yaltafit ilaihi. Apa yang terjadi? Bahwa Rasulullah SAW tidak mau melihat seorang laki-laki itu tidak mau dipandang oleh Rasulullah atau tidak diperhatikan oleh Rasulullah. Faqala ya Rasulullah. Lalu seorang laki-laki itu berkata, wahai Rasulullah, ya anta ala ghadban, apakah engkau marah, ya, sehingga engkau tidak mau melihat saya, memandang saya? Qala, Rasulullah mengatakan, la, tidak. Qala falima la tanzur ilayya. Lalu kenapa engkau tidak memandang saya, Rasulullah? Qala li'anni la a'rifuka. Kata Rasulullah, saya tidak mengenalmu. Wa qala kaifa la ta'rifuni. Kata orang itu, kenapa? Bagaimana engkau bisa tidak mengenal saya? Wa ana rajulun min ummatik. Sementara saya ini adalah termasuk umat engkau, wahai Rasulullah. Wa qad ruwiyal ulama, ya, sebagaimana para ulama telah meriwayatkan, ya. Qad rawal ulama annaka a'rafu bi ummatika minal walidati bil waladi. Ya, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa engkau, wahai Rasulullah, itu mengenal umat engkau itu, ya, lebih, ya, engkau lebih mengenal umatmu daripada seorang orang tua yang mengenal anaknya. Artinya Rasulullah itu mengenal umatnya ketimbang seorang tua yang mengenal anaknya. Wa qala sadaqu, kata Rasulullah, mereka benar, ya, para ulama itu benar, ya.
walakin innaka la tadhkuruni bis shalah, akan tetapi engkau tidak menyebut namaku di dalam, atau tidak berselawat kepadaku. Ya. Wa anna ma'rifati bi ummati bi qadri salatihim, karena sesungguhnya pengetahuanku tentang umatku, kata Rasulullah, tergantung bagaimana selawat mereka. Ya, bagaimana mereka banyak berselawat. Thumma intabaha ar-rajulu, kemudian laki-laki itu terbangun dan dari tidurnya, ya. Wa awjaba ala nafsihi, lalu dia mewajibkan kepada dirinya, atas dirinya, ayyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia wajibkan dirinya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu yaumin mi'ata marrah, setiap hari, ya, 100 kali. Fa fa'ala dzalika, kemudian dia melakukan itu. Tsumma ra'ahu ba'da dzalika fil manam, kemudian dia sekali lagi ditakdirkan untuk melihat atau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya, atau dia bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, a'rifukal an, sekarang saya mengenalmu, ya. Washfa'lak, dan saya akan berikan kamu syafaat. Ay li'annahu sara muhibban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dia sangat atau menjadi cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bentuk ataupun kelebihan orang-orang yang banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, mari kita perbanyak, ya. Kita isi hari-hari kita dengan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada beliau dan sebagai bentuk rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dengan banyak-banyak berselawat kepada beliau. Dan apabila kita ingin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, ya, maka kita harus banyak-banyak berselawat. Kita harus tanamkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cintanya para sahabat, ya, kepada Rasulullah, sebagaimana cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan cinta yang sangat besar, yang cintanya Sayyidina Abu Bakar itu adalah cinta yang murni, benar-benar cinta, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti para sahabat, ya, dalam hal mencintai dan merindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sangat merindukan kita sebagai umatnya, yang dimana beliau sampai meneteskan air mata karena merindukan orang-orang yang tidak pernah melihat, tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi orang-orang atau kita-kita ini yang mau beriman, mau percaya dan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bukti orang itu cinta, dia akan selalu menyebut orang yang dicintainya, ya. Orang itu cinta kepada Allah, maka dia akan selalu menyebut, ya, atau berzikir kepada Allah. Orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan menyebut Rasulullah melalui pembacaan sholawat, ya. Orang yang cinta kepada ulama, dia akan selalu belajar atau mempelajari karangan-karangan ataupun ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para ulama.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah. Ya. Ini ayat sababun nuzuliha, ya. Antara sebab nuzulnya atau sebab turunnya ayat ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a Ka'ab bin Ashraf wa ashabahu ila al-Islam qalu nahnu fil manzilati abna'illah wa la nahnu ashaddu hubban lillah wa qala Allah ta'ala li nabiyhi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak Ka'ab bin Ashraf dan sahabat-sahabatnya itu masuk Islam, mereka mengatakan nahnu fil manzilati abna'illah, kami ini kedudukan kami itu adalah sebagai abna, ya abna itu jamak dari ibn, ya anak Allah katanya, dan kami itu asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Makanya turun ayat ini sebagai bantahan bahwa kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, ya fattabi'uni, maka syaratnya adalah ittiba kepada saya, kata Rasulullah. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah harus ittiba kepada Rasulullah. Ada orang yang saya cinta kepada Allah tapi tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak. Itu tidak benar cintanya kepada Allah. Ya. Karena Rasulullah itu adalah fattabi'uni ala dini, ya, maka kita ittiba pada mengikuti agama yang ya. Fa inni, kata Rasulullah, karena saya Rasulullah, utusan Allah. Wa addi risalatahu, yang menyampaikan risalah ilaikum, kepada kalian, hujjatahu alaikum. Ya. Yuhibbukumullah. Jadi syarat kita mendapatkan cinta Allah adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan syarat kita juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya harus kita melalui Rasulullah. Ya. Wallahu ghafurur rahim. Maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya. Karena dalam ayat, ya, ayat lain dijelaskan bahwa kalau kita ingin, ya, kalau orang itu sudah berbuat zalim, ya, walau annahum idzalamu anfusahum, kalau seandainya ada seorang yang sudah menzalimi dirinya, zalim artinya berbuat dosa, ja'uka, lalu datang kepada Rasulullah, ya, ja'uka fastaghfirullah, lalu dia, ya, beristighfar, minta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, lalu Rasul, ya, memintakan ampun kepadanya, la wajadullaha tawwabar rahimah, barulah orang itu mendapatkan Allah Maha Tawwab, Maha Pemberi taubat, ya, rahimah, dan Maha Penyayang. Jadi syarat, ya, seorang itu diterima taubatnya adalah pertama datang melalui Rasulullah, ya, lalu dia beristighfar, lalu Rasulullah memintakan ampun, ya. Jadi Rasulullah itu adalah wasilah kita, ya, wasilah kita, karena melalui Rasulullah kita mengenal, ya, siapa Khalik, siapa yang menciptakan kita, ya. Apapun yang kita dapatkan itu adalah bersumber dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, di dalam ayat ini juga menyebutkan atau bahwa kalau kita cinta kepada Allah, maka syaratnya adalah ittiba kepada Rasulullah, ya. Dan orang itu baru akan mau ittiba kepada Rasulullah kalau dia cinta kepada Rasulullah, ya. Karena mustahil orang itu akan ittiba, mustahil orang itu akan ikut kalau tidak ada cinta, ya. Jadi kalau orang sudah cinta, maka apapun yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya dia akan ikut,
ya. Dan kalau orang yang kita cintai itu memerintahkan kita, maka semua perintah itu terasa ringan, ya. Tidak ada keterpaksaan, ya, tapi karena didasari oleh rasa cinta. Wa hubbul mu'minin lillahi ittiba'uhum. Cintanya orang mukmin kepada Allah adalah ittiba', ya. Ittiba'uhum amr, artinya mereka itu ikut, ya, mengikuti perintah Allah, wa isari ta'atih, dan juga mentaati semua apa yang diperintahkan, wabtigha mardatihi, dan juga mengharapkan ridhonya Allah. Wa hubbullahu lil mu'minin, dan adapun cintanya Allah kepada orang-orang mukmin, sana'ahu alaihim, ya, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thawabuhu, dan mereka diberikan pahala, lahum wa afuhu, dan mereka diampuni, anhum, wa in'amuhu, dan mereka diberikan nikmat, alaihim, birahmatihi, dan juga mereka diturunkan rahmat, ya, wa ismatihi wa taufiqihi, ya, mereka juga akan dilindungi dan akan diberikan tunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk cintanya Allah kepada orang-orang mukmin, dan orang mukmin harus membuktikan cintanya dengan, ya, ketaatan, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-imam fi ihya'ihi. Imam maksudnya di sini Imam Ghazali, ya, pengarang kitab ini, pengarang kitab Mukashafatul Qulub ini. Qala al-imam fi ihya'ihi, dalam salah satu karangan Imam Ghazali yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, yaitu Ihya Ulumuddin, ya, fi ihya'ihi. Apa kata beliau? Manidda arba'an min ghairi arba'an fahuwa kadzab. Barang siapa yang mengaku, ya, 4 hal akan tetapi dia meninggalkan, ya, 4 hal, maka dia itu termasuk orang yang kadzab, ya, orang pendusta, atau idda'a itu artinya mengaku-ngaku lah, hanya pengakuan, ya. Yang pertama kata man idda'a hubbal jannah wa lam ya'mal bit ta'ah wa huwa kadzab. Barang siapa yang mengaku cinta kepada surga akan tetapi dia tidak melakukan ketaatan, maka dia fahuwa kadzabun, dia termasuk orang yang pendusta. Saya mau masuk surga, saya kangen, saya cinta sama surga, tapi dia tidak pernah melakukan ketaatan, maka orang itu kadzab, ya, kadzab. Wa man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mengaku cinta kepada nabi, ya, walam yuhibbil ulama wal fuqara fahuwa kadzab. Ada orang yang saya cinta kepada nabi, ya, dia hafal hadis-hadis nabi, dia kalau pidato selalu qala Rasulullah, ya, ya, dia mengaku cinta kepada nabi, akan tetapi dia tidak cinta kepada ulama dan tidak cinta kepada orang-orang fakir, orang miskin, fahuwa kadzab. Itu pengakuannya itu adalah sebuah kedustaan, ya. Jadi tidak benar pengakuannya. Saya cinta kepada nabi, saya cinta kepada Rasulullah, saya rindu kepada Rasulullah, diungkapkan, tetapi dia tidak mencintai ulama, ya. Ulama dihina, ulama diremehkan, ulama tidak mau didengar, ya. Ada ulama berfatwa, dianggap main-main. Jadi banyak orang seperti itu yang mengaku cinta kepada nabi, akan tetapi dia tidak cinta kepada ulama. Padahal ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka kita cinta kepada ulama, ya berarti kita cinta kepada nabi. Sebaliknya, ya,
Baliknya kalau orang itu benci kepada ulama, maka dia benci kepada Rasulullah, karena para ulama itu pewaris para nabi. Ya, maka kita harus selalu takzim kepada para ulama. Kita harus selalu menghormati para ulama, memuliakan para ulama, mencintai para ulama. Ya. Dalam Al-Quran itu wa kunu ma'as sadiqin, adalah kita itu selalu bersama orang-orang yang shadiq. Ya, orang-orang saleh. Ya. Kita harus ma'iyah kepada bersama mereka. Ma'iyah itu di situ bukan hanya ma'iyah jismiyah, bukan hanya kedekatan secara zahir, secara jasad kita, enggak, tapi ma'iyah qalbiyah itu yang penting. Dekat, ya, kedekatan hati kita dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita walaupun kita jauh, akan tetapi perasaan ataupun kecintaan kita itu selalu kita tanamkan. Itu yang disebut ma'iyah, ya. Itu yang disebut dengan ma'iyatus salihin. Jadi, dan juga kita harus menyayangi orang-orang miskin, ya, orang-orang fakir, orang-orang yang tidak ya, mereka ditakdirkan untuk menjadi orang-orang yang fakir, orang miskin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man idda'al khauf minan nar, barang siapa yang mengaku takut takut dari neraka, dari api, wala yatrukil ma'asi wa huwa kadzdzab, akan tetapi dia masih melakukan maksiat. Saya takut masuk neraka, katanya, ya, tapi ucapannya takut, akan tetapi maksiatnya jalan terus. Wa huwa kadzdzab, ya, orang seperti itu adalah orang-orang yang dusta. Wa man idda'a hubballah, barang siapa juga yang mengaku cinta kepada Allah, wa man idda'a hubballahi ta'ala wa syaka minal balwa wa huwa kadzdzab. Orang itu mengaku cinta kepada Allah, tapi dia itu syaka artinya mengeluh, ya, mengeluh daripada bala, ya, atau ujian dari Allah, fahuwa kadzdzabun, maka dia termasuk orang-orang yang kadzdzab juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala kepada kita itu adalah sebagai ujian kepada kita, ya. Karena bala itu tidak semuanya bala itu berarti azab, ya. Ada macam-macamnya bala itu. Ada namanya bala intiqam. Bala intiqam itu diturunkan kepada orang-orang yang kafir, ya. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ya, sebagaimana yang terjadi kepada kaum-kaum yang terdahulu, ya. Mereka diberikan bala atau azab berupa banjir, berupa hujan api, terus juga ada yang ditelan oleh bumi, macam lah. Itu akibat daripada mereka tidak mau mengikuti mendengarkan ajakan para nabi mereka. Akhirnya Allah, ya, menurunkan bala intiqam atau azab, ya. Ada namanya bala mahus sayyiat, ya. Ini bala diturunkan kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat, gitu, ya. Akhirnya bala itu diturunkan untuk mengingatkan kepada mereka supaya mereka kembali, ya, supaya mereka tidak lagi berbuat maksiat. Misalnya di satu negara, di suatu tempat, suatu kampung, misalnya banyak yang berbuat maksiat, ya. Akhirnya Allah tegur mereka dengan turunkan bala, ya. Itu namanya bala
mahus sayyiat. Ada juga namanya bala raf'ud darajat. Ya. Bala itu diturunkan bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk raf'ud darajat, mengangkat derajat. Ya. Orang-orang rajin misalnya kan. Orang yang taat, orang yang istiqomah, mereka selalu berbuat baik, tiba-tiba Allah turunkan kepada mereka semacam bala, penyakit misalnya atau apa, maka ya itu adalah raf'ud darajat. Allah ingin mengangkat derajat seseorang, sehingga diuji dia dengan itu, ujian berupa diberikan bala. Kalau dia tahan ujian, maka diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak mengeluh, tidak tidak lari daripada ketentuan Allah. Raf'ud darajat. Ada bala yang paling, ini namanya bala mahabbah. Allah menurunkan bala juga karena cintanya kepada, dalam hadis, idza ahabballahu abdan, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalahu, maka dia akan diturunkan bala. Ya, bala ini diturunkan kepada para nabi, ya. Karena ya asyaddul bala itu al-anbiya wal auliya, ya. Jadi yang paling berat bala itu, ujian itu diberikan kepada para nabi. Ya, kalau kita lihat nabi itu banyak sekali, ya, mereka diberikan ujian. Nabi kita, ya, nabi kita yang paling berat, beliau diusir, beliau dilempar sampai berdarah malah dalam sejarah. Beliau diembargo macam lah. Tapi itu adalah sebagai bukti cintanya Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, jadi supaya kita tidak menganggap semua bala itu jelek, ya. Bala yang diturunkan Allah saat ini, ya, bagi mereka yang berbuat maksiat itu ada teguran. Ya, Allah menurunkan kita berupa wabah, misalnya wabah corona saat ini. Bagi mereka yang jauh dari Allah, yaitu peringatan. Ya, bagi mereka yang taat kepada Allah, yaitu adalah sebagai bentuk Allah. Apakah dengan turunnya bala ini, apakah mereka masih istiqomah gitu? Ataukah mereka karena ada musibah mereka justru mengeluh, ya Allah, padahal saya rajin, kenapa kok justru diturunkan bala? Itu kan bentuk Jadi kita tidak boleh mengeluh, karena Allah menentukan atau menakdirkan kita apa yang terbaik untuk kita, ya. Sesuatu yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik, ya. Maka apapun yang ditakdirkan, maka kita harus menerimanya. Itulah bentuk iman kita kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa siapa-siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, kata Allah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, falyatlub rabban siwa, silakan cari Tuhan selain aku, fakhruj minad dunya, maka keluar dari dunia ini, kata Allah dalam hadis qudsi itu. Walam yashkur bi ni'mati walam yarda bi qada'i, siapa tidak syukur kepada, mensyukuri nikmatku dan tidak tidak mau percaya, tidak meridai, walam yarda bi qada'i, dan tidak ridha dengan ketentuan, kata Allah, fal yakhruj minad dunya, maka silakan keluar dari dunia ini. Wal yabtul rabban siwa, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Kita diusir, mau kemana kita kalau kita diusir, ya. Jadi kita harus tidak usah kita mengeluh, ya. Kita ditakdirkan menjadi orang
miskin misalnya, ya tidak usah kita mengeluh, tidak usah kita tidak menerima. Itulah yang ketentuan Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Wasal ilah wa anta tadhharu hub. Dalam qalat Rabi'ah, dalam syair disebutkan bahwa engkau maksiat kepada Allah sementara engkau menunjukkan cinta. Hadza li umri fil qiyas badi. Ini adalah sesuatu yang aneh, ya. Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'. Jadi kalau kamu benar-benar cinta, maka akan dibuktikan dengan ketaatan. Karena sesungguhnya bukti orang itu cinta adalah taat kepada orang yang dicintainya. Ya. Jadi cinta itu hanya bukan sekedar saya mencintai, saya ini cinta, tapi dibuktikan dengan ketaatan, ya. Nah, orang yang hakikat mencintai itu adalah taat kepada orang yang dicintai, ya. Apapun yang diperintahkan oleh orang yang dicintai, dia akan dikerjakan, tidak mikir-mikir, ya. Jadi kita misalnya bentuk cinta kita kepada Rasulullah, kita diperintahkan untuk sholat, tidak kita mikir-mikir untuk apa. Kita dilarang untuk makan yang haram misalnya, ya ditinggalkan. Tidak perlu mengatakan kenapa kita dilarang, padahal itu enak. Itu kan berarti dia masih ragu-ragu dengan itu. Jadi kecintaan seseorang itu, kalau sudah cinta, maka apapun yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya itu akan dilakukan, ya. Walaupun itu misalnya bertentangan dengan hati nuraninya, ya. Tapi kalau ada orang yang dicintainya itu perintahkan, ya dilakukan tanpa ada keraguan, ya. Jadi bukti cinta itu adalah dibuktikan dengan ketaatan. Maka orang itu dikatakan berbohong, dusta kalau dia mengungkapkan cinta tapi dia tidak taat kepada orang yang dicintai, ya. Ya. Selanjutnya, hukiya anna jama'atan, diceritakan ada kelompok atau ada jamaah dakhalu ala Syubli rahimahullah, ya. Ada jamaah yang datang kepada Syekh Syubli rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Lalu beliau mengatakan, man antum? Dia mengatakan, man antum, siapa kalian? Qalu nahnu ahibba'uka, kami adalah para pencintamu, wahai Syekh. Dia bilang begitu, ya. Kami adalah orang-orang yang cinta kepadamu. Faqbala thumma ramahum, lalu Syekh Syubli menerimanya, silakan, lalu diambil batu lalu dilempar, ya. Ramahum bil hijarah, jadi ambil batu dilempar. Waharabu, mereka lari. Tadi dia bilang kami adalah pencintamu, wahai Syekh. Dilempar kok lari. Ya. Faqala lahum tahrabuna minni. Lalu Syekh Syubli mengatakan pada mereka, kalian kok lari? Ya. Kenapa lari dari saya? Kenapa lari? Lau kuntum ahbai, kalau kuntum ahibbai, kama farartum min balai. Kalau kalian itu benar-benar para pencintaku, kata Syekh Syubli, maka kalian tidak lari daripada ujianku, ya. Walaupun dilempar walaupun kita dilempar, tapi karena kita memang cinta, ya tidak akan lari. Walaupun misalnya kena dengan batu itu, ya biarkan, ya kan. Jadi
itulah orang-orang yang memang benar-benar mencintai itu, bahwa bukan hanya pengakuan cinta, tapi ketika diberikan ujian dia tidak akan lari. Thumma qala Syubli, ya. Lalu Syubli mengatakan rahimahullah, ahlul mahabbah, para pencinta itu syarabu bika'sil wadad, mereka itu meminum dari gelas, ya, yang penuh dengan kecintaan. Fadaqat alaihimul ard wal bilad, maka mereka merasakan bumi ini sempit dan juga negeri ini sempit. Wa arafullahu haqqa ma'rifatih, dan mereka percaya dengan beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Watahu fi azamatih, dan menyadari bagaimana keagungan Allah. Watahayyaru fi qudratih, lalu mereka itu, ya, karena sudah besar cintanya itu, tahayyaru fi qudratih. Wasyarabu bika'si hubbihi, lalu mereka meminum dari gelas cintanya. Wa gharaqu fi bahri ansihi, mereka itu tenggelam atau menyelam di dalam lautan, ya. Wa taladzadu bi munajatihi, mereka benar-benar, ya, sangat menikmati, ya, munajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tidak peduli, ya, dengan apa yang di sekitar mereka, ya, itu orang-orang yang mencintai, benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan di dalam syair, zikrul mahabbati ya maulaya, ya, askuruni wa hal ra'aita muhibban ghaira sukran, ya. Dalam syair ini disebutkan bahwa mengingat kecintaan kepadamu, wahai kekasihku, ya, membuat mabuk kepayang. Apakah Anda mengetahui orang yang cinta, ya, namun dia tidak tidak merasakan, tidak dimabuk oleh cinta, ya. Namanya orang mencintai itu, ya, pasti dia akan melupakan, akan lupa segalanya. Dia akan konsentrasi, ya, dengan apa yang dicintainya, ya. Seseorang yang cinta kepada apa misalnya, dia akan tidak peduli dengan yang orang lain, gitu. Pokoknya yang penting saya itu bersama orang yang saya cintai, gitu, ya. Wa yuqalu, dikatakan, innal ba'ira, ya, bahwa sesungguhnya unta, ya, idza sakhara la ya'kulul alaf 40 yawman walau hamala alaihi ad'afa ma yahmiluhu la hamalahu, ya, li'annahu idza haja fi qalbihi dzakara mahbubahu la yuhibbul alaf wa la ya'ya min al-hamli tsaqil ishtiyaqihi ila mahbubihi. Katanya di dalam ini, katakan bahwa unta saja kalau sedang dimabuk cinta, katanya, dia tidak makan rumput selama 40 hari. Ya Allah, luar biasa. Kasih rumput dia enggak mau, karena dia sedang mabuk cinta, ya. 40 yauman. Walau hamala alayya, kalaupun diberikan dia beban yang berat, ya, dia akan
dia akan tidak terasa berat gitu, bihamdihi, li'annahu hidahaja fi qalbihi, karena dia di hatinya itu penuh dengan cinta. Ketika disebut orang yang dicintainya, ya, la yuhibbul alaf, maka dia tidak suka tidak suka makanannya itu, walaupun sebelumnya dia suka, tapi karena cintanya itu dia tidak, wala ya'ya minal hamli istaqil ishtiyaqi ila mahbubi, dia ya tidak merasakan beban berat karena rindunya dengan orang yang dicintainya. Nah, fa idza kana min sya'nil ibil, jika unta saja meninggalkan syahwatah, ya, unta saja ketika dia merasakan cinta itu dia tinggalkan keinginan-keinginan dia makan yang seharusnya dia dapat, dia tidak mau makan, ya. Wa tahmilul haml istaqil li ajli mahbubiyah, dan dia akan akan membawa beban yang berat itu li ajli, demi untuk orang yang dirindukan. Jadi beban yang berat itu tidak ada rasanya, ya, karena rindunya sama orang yang dicintainya, sampai dia lupa makan, lupa minum, lupa segalanya, ya, lupa diri juga. Namanya orang cinta kan begitu. Katanya gula Jawa rasa rasa coklat, ya, saking semuanya berubah, ya. Jadi itu kalau unta saja, ya, sampai dia melupakan itu keinginan untuk makan dan juga tidak peduli dengan beban yang berat itu. Fahal antum, ya, taraktum syahwata muharramatan li ajlillah, muharramah li ajlillah, ya, apakah kita tidak bisa meninggalkan syahwat atau sesuatu yang haram, ya, karena kita kan tadi mengatakan cinta kepada Allah, bahwa kita buktikan bahwa cinta kita kepada Allah itu adalah kita meninggalkan yang haram li ajlillahi ta'ala. Wa hal hamaltum ala anfusikum hamalan tsaqilan li ajlillahi ta'ala, dan apakah kita mampu menanggung beban yang Allah bebankan kepada kita li ajlillah, karena karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, gitu. Jadi kalau kita memang benar-benar, ya, merindukan atau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka kita rela meninggalkan apa saja yang diharamkan oleh Allah, yang syahwat, keinginan-keinginan yang, ya, nafsu kita, dan kita akan mampu memikul beban yang dipikulkan kepada kita, bagaimanapun beratnya. Misalnya ujian diberikan kepada kita, ya, karena ini adalah ujian dari orang yang kita cintai misalnya, ya, begitu, akan mudah, akan ringan. Itu kalau orang yang kan gitu, kalau orang yang diuji misalnya dia cinta enggak, ya, cinta dibuktikan dengan bukti cintanya itu harus dibuktikan, benar enggak dia cinta, ya. Maka kita harus mampu menanggung beban yang dibebankan kepada kita. Semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kehidupan ini adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan ini, walladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita hidup ini adalah diuji, ujian kita, ya, siapa yang paling baik amalnya. Fa illam taf'alu syai'an min khairat, jika kamu tidak melakukan hal-hal yang baik
ya, mimma zakart, tentang apa yang kamu sebutkan, fada'wakum ismun bila maknan la tanfa'u fid dunya wala fil uqbah wala indal khalqi wala indal khaliq. Ya, kita hanya mengatakan gitu, kita hanya mengaku, akan tetapi pengakuan itu hanyalah ucapan saja, maka itu adalah ismun bila makna, ya, hanyalah sebuah nama yang tidak punya makna. Artinya hanyalah pengakuan yang gombal, hanya gombal, nggak ada ininya, ya, saya cinta, tapi hanya sekedar ucapan saja, ya. Cintanya tidak dibuktikan dengan taat, cintanya tidak dibuktikan dengan meninggalkan larangan-larangan orang yang dicintainya, maka itu tidak bermanfaat di dunia wala fil uqbah, demikian juga tidak bermanfaat di akhirat, wala indal khaliq wala indal khalqi, dan juga tidak bermanfaat di sisi makhluk dan juga lebih-lebih di sisi al-khaliq, sang pencipta. Ya. Wa anna Ali karramallahu wajhah qala, dari Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan beliau, man ishtaqa ilal jannah, barang siapa yang rindu pada surga, sari ilal khairat, maka segera untuk melakukan kebaikan. Wa man khafan nar, maka barang siapa yang takut kepada neraka, naha nafsahu anis syahwat, maka dia akan mencegah dirinya daripada keinginan-keinginan syahwat-syahwat, ya, nafsu. Wa man tayaqqanal maut hanat alaihi ladzat, maka barang siapa yang yakin dengan kematian, maka dia akan rela meninggalkan kelezatan-kelezatan, ya. Artinya semua yang ada di dunia ini adalah merupakan ujian untuk kita semua, ya, dan nikmat di dunia ini hanya sedikit dibandingkan nikmat yang di akhirat nanti, ya. Maka bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah taat, itu saja. Kalau kita mau lihat orang itu cinta, maka lihatlah dia itu taat atau tidak. Kalau hanya ucapan, kata-kata itu semua orang bisa, ya, mudah, atau pengakuan hanyalah iddia, ya, pengakuan itu gampang. Namun, ya, bukti cinta itu harus dibuktikan dengan, ya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Sehingga kalau kita sudah membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat kepada kita, ya, dan tentunya nanti kita akan termasuk orang-orang yang termasuk ahli surga, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ulama, ya, dan cinta kepada ilmu, cinta kepada kebaikan-kebaikan, ya. Ya, kita penuhi hati kita dengan cinta sehingga tidak ada kebencian sedikit pun dalam hati kita, karena kebencian hanyalah akan membinasakan kita, ya. Dengan cinta segalanya akan menjadi indah, ya. Dengan cinta segalanya akan terasa, ya, mudah kita lakukan, ya, seberat apapun beban yang memikul kita, tapi karena kecintaan kita kepada orang yang kita cintai, tidak ada rasa beban sedikit pun, ya. Oleh karena itu, mari kita buktikan kecintaan kita pada bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak
ya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang untuk mengisi bulan suci Ramadan yang penuh dengan rahmat ini, ya. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini lewat begitu saja tanpa kita mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah kita, orang-orang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan namun tidak kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan suci Ramadan tersebut. Mari kita banyak-banyak ya berzikir, banyak-banyak berselawat, banyak-banyak membaca Al-Quran, ya, banyak-banyak mutalaah, belajar di rumah, ya, dan kita malamnya kita isi dengan kita qiyamul lail, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan atau ibadah bulan puasa, ya, dengan sempurna. Demikian sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barakah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.